Perkenalkan, nama saya Gilbert Pablo Totononu. Di sini saya akan membahas tentang pengolahan individu dalam organisasi sebagai tugas akhir saya. Latar belakang, sebuah organisasi memerlukan manusia dalam mempertahankan organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan kinerja sebuah organisasi sangat tergantung pada kinerja individu yang ada di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam sebuah perusahaan, para karyawanlah yang menentukan keberhasilannya, sehingga sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas perusahaan harus dimulai dari perbaikan produktivitas karyawan. Rumusan masalah: apa pengertian dan bagaimana cara mengelola perilaku individu? 2. Apa peran menegosiasi untuk mengatasi konflik? Tujuan penulisan: 1. Untuk memahami pengertian-pengertian dan cara pengelola perilaku individu. 2. Untuk memahami peran negosiasi dalam mengatasi konflik. Bab 2 pembahasan: memahami dan mengelola perilaku individu. Fokus dan tujuan organisasi. Manajer membutuhkan keterampilan orang baik. Materi dalam bab ini dan 3 bab berikutnya sangat memacu pada bidang studi yang dikenal sebagai perilaku organisasi atau Organization Behavior atau yang disingkat OB. Meskipun ini berkaitan dengan subjek perilaku, yaitu tindakan orang, perilaku organisasi adalah studi tentang tindakan orang di tempat kerja. Salah satu tantangan dalam memahami perilaku organisasi adalah bahwa ia membahas masalah yang tidak jelas. Sikap dan performa kerja. Sikap adalah pernyataan evaluatif menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap terdiri dari 3 komponen: kognitif, afektif, dan perilaku. Komponen kognitif dari suatu sikap mengacu pada keyakinan, pendapat, pengetahuan, atau informasi yang dipegang oleh seseorang. Komponen efektif dari suatu sikap adalah bagian emosional atau perasaan dari satu sikap. Komponen perilaku dari sikap mengacu pada niat untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Kepuasan kerja. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, kepuasan kerja mengacu pada sikap umum tentang seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Ketika orang berbicara tentang sikap karyawan, mereka biasanya mengacu pada kepuasan kerja. Ketertiban kerja. Ketertiban kerja adalah sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi pekerjaannya, berpartisipasi secara aktif di dalamnya, dan menganggap kinerja pekerjaannya penting bagi pekerjaannya. Karyawan dengan tingkat pekerjaan yang tinggi melibatkan identitas yang kuat dan benar-benar peduli dengan jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Sikap positif membuat mereka berkontribusi dengan cara yang positif untuk pekerjaan mereka. Komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah suatu perilaku sejauh mana seorang karyawan mengidentifikasi organisasi tertentu dengan tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi itu. Salah satu faktor untuk menciptakan kinerja organisasi yang baik adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen individual dalam menjalankan operasional organisasi. Ketertiban karyawan. Ketertiban atau
Partisipasi karyawan adalah tingkat di mana seorang karyawan berpartisipasi aktif dan memberi kontribusi dalam organisasi. Keterlibatan terhadap pekerjaan membuat karyawan akan menciptakan kinerja yang baik dan akan berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugasnya. Sikap dan konsistensi. Orang-orang yang mencari konsistensi dalam sikap dan perilakunya sendiri menandakan setiap individu berusaha untuk merekonsiliasi berbagai sikap yang berbeda dengan menyelesaikan antara sikap dan perilakunya agar terlihat rasional dan konsisten. Penelitian secara umum menyimpulkan bahwa orang mencari konsistensi antara sikap mereka dan perilaku mereka. Survei sikap. Banyak organisasi secara teratur mensurvei karyawan mereka tentang sikap mereka. Biasanya, sikap survei menyajikan kepada karyawan serangkaian pernyataan atau pertanyaan yang memunculkan perasaan mereka tentang pekerjaan, kelompok kerja, supervisor, atau organisasi mereka. Idealnya, item akan dirancang untuk memperoleh informasi spesifik yang diinginkan manajer. Teori kepribadian. Kepribadian seseorang adalah kombinasi unik dari emosi, pemikiran, dan pola perilaku yang mempengaruhi bagaimana seseorang bereaksi terhadap situasi dan berinteraksi dengan orang lain. Itu adalah cara alami kita dalam melakukan sesuatu dan hubungan dengan orang lain. Sekian dari saya, dan saya mengajak teman-teman yang baru lulus SMA untuk bergabung dengan saya di kampus Universitas Pembangunan Indonesia, karena di kampus ini adalah kampus terbaik.